akan belajar mengenai materi listrik statis yang terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, konsep listrik statis, muatan listrik, kurikulum, medan listrik, potensial dan energi listrik, kelistrikan pada hewan, dan juga kelistrikan pada sel saraf. Apa itu listrik statis? Listrik statis merupakan energi yang dimiliki oleh benda yang bermuatan listrik. Listrik statis memiliki muatan listrik yang berada dalam keadaan diam atau statis. Berbicara tentang listrik statis itu biasanya tidak lepas dari kata muatan listrik. Nah, sebelum kita membahas tentang muatan listrik, maka mari terlebih dahulu kita memahami struktur atom. Apa itu atom? Atom merupakan partikel terkecil di dalam suatu unsur. Atom tersusun dari inti pusat yang disebut dengan proton yang bermuatan positif, bermuatan netral atau neutron. Keduanya dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Nah, benda bermuatan negatif jika jumlah elektron lebih besar dibanding dengan jumlah protonnya. Dan benda yang bermuatan positif jika jumlah elektron lebih kecil dibanding jumlah proton. Benda dikatakan netral jika jumlah elektronnya sama dengan jumlah protonnya. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, perhatikan kedua benda berikut. Kain wol dan balon merupakan dua benda yang bermuatan netral karena jumlah proton dan jumlah elektron kedua benda tersebut sama. Ketika balon digosok-gosok ke kain wol, nah akan terjadi perpindahan elektron dari kain wol ke balon, sehingga kain wol kekurangan elektron dan kelebihan proton. Benda yang kelebihan proton biasanya disebut juga benda yang bermuatan positif. Sedangkan balon yang kelebihan elektron merupakan benda yang bermuatan negatif. Biasanya, benda yang bermuatan negatif itu lebih cenderung memiliki energi listrik. Nah, maka pada percobaan sebelumnya, potongan kertas dapat terangkat ke balon karena balon memiliki energi listrik. Nah, sama juga dengan proses terjadinya petir. Petir juga terjadi karena adanya perbedaan muatan antara awan yang satu dengan awan yang lain. Akibat adanya benturan atau gesekan, maka akan ada perpindahan elektron. Awan yang memiliki elektron lebih banyak akan bermuatan negatif. Awan yang bermuatan negatif akan memiliki energi listrik, dan energi listrik itulah yang akan disalurkan ke bumi. Yang biasa kita lihat itu berupa petir. Nah, kenapa harus ke bumi? Karena untuk menetralisasi elektron tersebut. Maka dari itu, petir akan tidak dapat sampai ke tanah untuk netral. Maka pohon-pohon yang tinggilah yang akan menjadi sasaran untuk saluran elektron yang ada dalam awan tersebut yang berupa interaksi antara muatan listrik. Nah, jika benda berbeda jenis muatannya akan saling tarik-menarik, dan benda yang memiliki jenis yang sama akan saling tolak-menolak. Nah, jika suatu benda memiliki muatan positif dan negatif, jika didekatkan akan saling tarik-menarik. Hal tersebut dipengaruhi oleh gaya. Jika dia saling tarik-menarik, yang terjadi proses gaya tarik, dan jika dia tolak-menolak, akan terjadi gaya tolak. Gaya tarik dan gaya tolak itu dipengaruhi oleh hukum Coulomb. Nah, hukum Coulomb pertama kali ditemukan oleh Charles Augustin de Coulomb. Nah, bunyi hukum Coulomb, besar gaya tolak-menolak atau gaya tarik-menarik antara dua benda bermuatan listrik berbanding lurus dengan besar masing-masing muatan listrik
dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda bermuatan. Nah, secara matematis, hukum Coulomb dapat dituliskan sebagai berikut. F sama dengan K Q1 kali Q2 per R kuadrat, dengan F sama dengan gaya Coulomb dengan satuan Newton, dan K konstanta dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat, dan Q merupakan muatan dengan satuan Coulomb, dan R sama dengan jarak kedua muatan dengan satuan meter. Nah, untuk mengetahui lebih dalam, kita kerjakan dulu soal-soal berikut ya. Dua buah benda A dan benda B masing-masing bermuatan 3 kali 10 pangkat min 4 kolom dan 6 kali 10 pangkat min 6 kolom. Dipisah pada jarak 3 cm. Jika K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat, tentukan gaya tarik-menarik antara kedua benda tersebut. Jadi kita buat dulu apa yang diketahui di soal. Yang diketahui, benda pertama atau Q1 sama dengan 3 kali 10 pangkat min 5 kolom. Q2 6 kali 10 pangkat min 9 kolom. Dan nilai jarak atau R-nya sama dengan 10 cm. Kita ubah ke meter menjadi 3 kali 10 pangkat min 2 meter. K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Apa yang ditanya? Yang ditanya gaya tarik-menarik atau F. F sama dengan, jadi kita masukkan ke dalam rumus. F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Kita masukkan nilainya. Berapa tadi nilai K? 9 kali 10 pangkat 9 dikali Q1 3 kali 10 pangkat min 5. Q2 6 kali 10 pangkat min 9 per berapa tadi R-nya? 3 kali 10 pangkat min 2. Jangan lupa dikuadratkan. Jadi untuk mempermudah pengerjaan soalnya, kita satukan bilangan yang sama. Bilangan bulatnya. Jadi F sama dengan 9 dikali 3 dikali 6 kali 10 pangkat, kita satukan lagi pangkatnya. 9 ditambah min 5 ditambah min 9 per yang di bawah yang 3-nya dikuadratkan ya. Menjadi 3 kuadrat sama dengan 9 dikali 10 pangkatnya dikali min 2 kali 2 sama dengan min 4. Jadi di sini kan ada nih bilangan yang sama. 9 di atas dan 9 di bawah. Ini bisa dicoret aja ya. Jadi 3 dikali 6 sama dengan 18. Jadi 18 dikali 10 pangkat 9 dikurang 5 dikurang 9 menjadi min 5. Jadi 18 dikali 10 pangkat min 5 per 10 pangkat min 4. Jadi kita satukan lagi pangkatnya ya. Karena ini pembagian, jadi pangkatnya kita kurangkan. Jadi F sama dengan 18 dikali 10 pangkat min 5 dikurang dalam kurung min 4. Negatif kali negatif sama dengan positif. Jadi F sama dengan 18 kali 10 pangkat min 1. Untuk lebih sederhananya lagi, bisa kita buat F sama dengan 1,8 Newton. Nomor selanjutnya, terdapat dua buah benda seperti berikut. Nah, besar muatan A 4 mikrokolom dan muatan B 5 mikrokolom. Tentukan besar gaya listrik yang bekerja pada kedua muatan tersebut dengan nilai konstanta 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Nah, kita buat dulu yang diketahui di soal apa. Muatan A atau benda pertama itu 4 mikrokolom. Jadi kita ubah dulu ke kolom menjadi 4 kali 10 pangkat min 6 kolom. Karena 1 mikrokolom sama dengan 10 pangkat min 6 kolom. Dan benda kedua atau Q2 5 mikrokolom. Diubah ke kolom menjadi 5 kali 10 pangkat min 6 kolom.
jaraknya sebesar 2 cm, di mana satuan jarak kan meter. Jadi kita ubah dulu menjadi 2 kali 10 pangkat min 2. Berapa konstantanya? K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Jadi kita buat dulu apa tadi rumusnya? F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Jadi kita masukkan nilainya. Nilai K sebesar 9 kali 10 pangkat 9 dikali Q1 nya 4 kali 10 pangkat min 6 kali Q2 5 kali 10 pangkat min 6 dibagi R sebesar 2 kali 10 pangkat min 2. Jangan lupa ya dikuadratkan. Jadi di sini kita satukan dulu angka-angkanya. Yang di depan menjadi 9 kali 4 kali 5 kali 10 pangkat, kita satukan juga pangkatnya. 9 ditambah negatif 6 ditambah negatif 6. Kenapa dibuat dikurang 6 dikurang 6? Karena negatif kali positif itu sama aja, nanti hasilnya negatif. Maka kita buat aja 9 kurang 6 dikurang 6 per 4 kali 10 pangkat min 4. Kenapa? Karena udah dikuadratkan. Sehingga kita peroleh nilai F sama dengan, ini kan ada nilai yang sama 4. Jadi kita coret aja 9 dikali 5, maka 45 kali 10 pangkat min 3 per 10 pangkat min 4. Jadi kita satukan lagi pangkatnya. F sama dengan 45 kali 10 pangkat min 5. Karena ini pembagian kita kurang min 4. Negatif kali negatif sama dengan positif. Sehingga diperoleh nilai F sama dengan 45 kali 10 pangkat min 1 Newton. Lebih sederhananya lagi, F sama dengan 4,5 Newton. Medan listrik merupakan daerah di sekitar muatan yang dapat menimbulkan gaya listrik terhadap muatan lainnya. Biasanya, medan listrik ini digambarkan berupa garis gaya listrik. Jika garis gaya listriknya keluar, itu menandakan positif, dan negatif jika garis gaya listriknya ke dalam. Dan jika suatu benda yang memiliki muatan sejenis, maka akan saling tolak-menolak, dan garis gaya listriknya seperti ditunjukkan gambar A dan C. Dan jika muatan listrik itu berbeda, maka akan terjadi proses tarik-menarik seperti gambar B, di mana adanya gabungan atau persatuan antara garis listrik pada muatan positif dan muatan negatif. Medan listrik memiliki 3 sifat-sifat. Yang pertama, garis gaya listriknya berasal dari muatan positif menuju muatan negatif. Dan yang kedua, garis gaya listrik tidak pernah berpotongan. Dan sifat yang ketiga, semakin rapat garis gaya listrik, maka semakin kuat juga medan listriknya. Jangan lupa ya, pada muatan listrik positif, garis-garis listriknya akan keluar. Dan pada muatan negatif, garis-garis listriknya akan ke dalam atau masuk. Nah, buat medan listrik dari suatu benda dinamakan kuat medan listrik. Kuat medan listrik merupakan gaya muatan persatuan titik muatan. Nah, jadi secara matematisnya rumus medan listrik dapat kita tentukan dengan E sama dengan F per Q, di mana E merupakan kuat medan listrik dengan satuan Newton per kolom, F sama dengan gaya kolom dengan satuan Newton, dan Q sama dengan besar muatan atau kolom. Nah, jika tidak diketahui gayanya, dapat juga dihitung dengan rumus E sama dengan K Q per R kuadrat, dengan keterangan E sama dengan medan listrik dengan satuan N per kolom dan K dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom, dan Q merupakan
satuannya kolom, dan R merupakan jarak titik ke muatannya dengan satuan meter. Nah, untuk menghitung kuat medan listrik, jadi kita dapat mengerjakan soal berikut. Yang pertama, hitunglah kuat medan listrik di titik P yang memiliki jarak 30 cm dari muatan yang bernilai 6 kali 10 pangkat min 8 kolom. Hitunglah berapa kuat medan listrik di titik P. Jadi di sini kita cari dulu apa yang diketahui dalam soal. Yang diketahui yaitu nilai Q sama dengan 6 kali 10 pangkat min 8 kolom, dan nilai K atau konstanta sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat, dan jaraknya itu terdapat 30 cm atau R. Jadi kita ubah dulu ke meter ya. Jadi 30 cm sama dengan 3 kali 10 pangkat min 1 meter. Jadi yang ditanya itu E atau kuat medan listriknya. Jadi kita masukkan rumusnya. E sama dengan K kali Q per R kuadrat. Kita masukkan nilainya. Berapa nilai K? 9 kali 10 pangkat 9 dikali nilai Q 6 kali 10 pangkat min 8 per 3 kali 10 pangkat min 1. Jangan lupa dikuadratkan ya. Jadi kita nilainya menjadi 9 dikali 10 pangkat 9 dikali 6 kali 10 pangkat min 8 per berapa tadi nilainya? 3 dikuadratkan menjadi 9 kali 10 pangkat min 1. Nah, jadi di sini kan ada nih nilai yang sama. Jadi kita coret aja ya, yang 9 di atas dan 9 di bawah. Jadi dapatlah nilainya 6 kali 10 pangkat 1 per 10 pangkat min 1. Kita satukan lagi pangkatnya ya. Jadi kita naikkan pangkatnya dalam pembagian itu dikurang, sehingga E sama dengan 6 kali 10 pangkat 1 kurang min 1. Jadi negatif dikali negatif sama dengan positif. 1 kali 1 sama dengan 1, sehingga diperolehlah hasilnya E sama dengan 6 kali 10 pangkat 1 Newton per kolom. Atau lebih sederhananya bisa kita buat E sama dengan 6 kali 60 Newton per kolom. Oke, selanjutnya nomor 2. Gaya kolom yang dialami oleh muatan A dan B adalah 7 kali 10 pangkat min 4 Newton. Jika besar muatan B adalah 2 kali 10 pangkat min 6, maka kuat medan listrik yang dirasakan oleh muatan B adalah... Nah, jadi kan di sini diperoleh dua muatan A dan B yang besar muatan B-nya 2 kali 10 pangkat min 6 dan gaya kolomnya 7 kali 10 pangkat min 4. Jadi diketahui nilai F-nya sama dengan 7 kali 10 pangkat min 4 Newton, dan QB atau muatan B-nya itu 2 kali 10 pangkat min 6. Jadi yang ditanya besar medan listrik yang dirasakan pada muatan B. Nah, jadi diketahui kan gaya kolomnya tadi F sama dengan 7 kali 10 pangkat min 4. Jadi kita masuk ke rumusnya. FB sama dengan E kali QB. Jadi medan listrik atau E sama dengan FB per QB. Jadi kita masukkanlah berapa tadi nilai gayanya? 7 kali 10 pangkat min 4 Newton per berapa nilai muatannya? 2 kali 10 pangkat min 6. Jadi di sini kan 7 dibagi 2 dapat 3,5, dan di atas ada negatif 4 dan di bawah pangkatnya ada negatif 6. Jadi negatif jumpa positif, jadi kan nilainya menjadi 3,5 kali 10 pangkat 2, atau lebih sederhananya 3,5 kali 100, atau jadi nilai muatan medan listrik pada B itu sama dengan 350 Newton per kolom. Beda potensial adalah perbedaan jumlah elektron yang berada dalam suatu arus listrik. Nah, jadi ingat kan proses terjadinya petir
karena diakibatkan muatan pada awan yang satu dengan awan yang lainnya, sehingga terjadi perpindahan muatan dari titik yang satu dengan titik yang lainnya diakibatkan karena ada benturan atau gesekan. Nah, seorang ilmuwan dari Amerika Serikat yang bernama Benjamin Franklin merupakan seorang yang pertama kalinya menyatakan bahwa proses terjadinya petir itu merupakan salah satu gejala listrik statis. Jadi, menurutnya, petir adalah kilatan cahaya yang muncul akibat perpindahan muatan negatif atau elektron antara awan dan awan atau antara awan dan bumi, sehingga petir dapat terjadi karena adanya beda potensial yang sangat besar antara dua awan yang berbeda atau antara awan dengan bumi, sehingga akan terjadi lompatan muatan listrik atau perpindahan elektron secara besar-besaran dari awan ke bumi atau dari awan ke awan lainnya. Jadi, perpindahan muatan elektron dipengaruhi oleh beda potensial listrik yang disebut dengan beda potensial listrik. Untuk memindahkan muatan elektron tersebut juga karena disebabkan adanya energi, sehingga beda potensial listrik ini juga dipengaruhi oleh beberapa energi yang diperlukan untuk memindahkan elektron dari satu titik ke titik yang lainnya. Nah, secara matematis, besar beda potensial listrik dapat dihitung dengan membandingkan besar energi listrik yang diperlukan untuk memindahkan sejumlah muatan listrik dengan delta V sama dengan W per Q, dengan delta V itu sama dengan beda potensial listrik dengan satuan volt, W sama dengan energi listrik satuan joule, dan Q merupakan muatan listrik dengan satuan coulomb. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita kerjakan soal berikut. Nomor 1, terdapat sebuah muatan sebesar 30 coulomb. Untuk memindahkan muatan tersebut diperlukan energi sebesar 300 joule. Berapakah beda potensial yang dihasilkan? Nah, jadi di sini kita buat dulu apa yang diketahui. Yang diketahui muatannya sebesar 30 coulomb, Q sama dengan 30 coulomb, dan energinya sebesar 300 joule. Jadi W sama dengan 300 joule. Kita masukkan dulu ke rumusnya. Apa tadi rumusnya? V, delta V sama dengan W per Q. Jadi kita masukkan nilai W sama dengan 300 per nilai Q sama dengan 30. Jadi 300 per 30 sama dengan 10. Jadi beda potensial yang dihasilkan adalah sebesar 10 volt. Nah, selanjutnya nomor 2. Muatan sebesar 60 coulomb mengalir pada sebuah penghantar dengan beda potensial 5 volt. Hitunglah energi yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan tersebut. Nah, pada rumus sebelumnya kan itu delta V sama dengan W per Q. Jadi di sini yang ditanya berapa energi yang dibutuhkan. Jadi yang ditanya itu W. Jadi W sama dengan delta V kali Q. Jadi kita masukkan nilainya. Berapa nilai delta V? Delta V sama dengan 5. Dan Q sama dengan 60. Jadi 5 kali 60 sama dengan 300 joule. Jadi energi yang dibutuhkan untuk memindahkan muatannya sebesar 300 joule. Nah, soal ketiga, muatan listrik sebesar 2 mikrocoulomb berpindah dari titik A menuju titik B. Membutuhkan energi sebesar 4 kali 10 pangkat min 3 joule. Tentukan beda potensial antara titik A dan titik B. Nah, jadi kita tentukan dulu apa yang diketahui. Yang diketahui muatannya sebesar 2 mikrocoulomb. Nah, jadi di sini kita ubah dulu ke coulomb. Kalau dia mikrocoulomb itu sama dengan 10 pangkat min 6 coulomb. Jadi kalau dia mikrocoulomb sama dengan 10 pangkat min 3. Jadi di sini kan yang diketahui nilai Q-nya 2 mikrocoulomb. Jadi 2 kali 10 pangkat min 3 coulomb. Dan nilai W itu sama dengan 4 kali 10 pangkat min 3 joule. Jadi kita masuk ke rumusnya. Delta V sama dengan W per Q. Berapa tadi nilai W? 4 kali 10 pangkat min 3. Dan nilai Q sama dengan
2 kali 10 pangkat min 3. Di sini kan ada nih 10 pangkat min 3 di atas dan di bawah. Jadi kita bisa dicoret aja. Sehingga diperolehlah nilainya delta V sama dengan 4/2. 4/2 sama dengan 2. Jadi beda potensial antara titik A dan titik B sebesar 2 volt. Nah, jadi selanjutnya kita akan membahas mengenai kelistrikan pada sel saraf. Selain benda-benda di sekitar kita yang menghasilkan listrik, ternyata tubuh kita juga menghasilkan listrik, salah satunya di bagian sel saraf. Sebelum kita membahas kelistrikan pada sel saraf terlebih dalam, maka mari kita pahami dulu sebenarnya apa itu sel saraf. Sel saraf atau neuron adalah unit kerja sistem saraf manusia yang bertanggung jawab untuk mentransmisikan informasi menggunakan sinyal listrik dan kimia pada bagian-bagian sel dari otak. Nah, jadi bagian sel saraf itu secara garis besar terbagi menjadi 3. Yang pertama itu soma atau badan sel, yang kedua dendrit, dan yang ketiga akson. Ada juga bagian-bagian lainnya seperti nukleus, nodus Ravier, sinapsis, selubung myelin, dan sel Schwann. Untuk lebih jelasnya lagi, maka mari kita buat dulu penjelasan dari istilah-istilah bagian sel saraf. Pertama itu badan sel atau soma. Bagian utama dari sel saraf ini yang berfungsi membangkitkan energi yang membawa rangsangan. Nah, jadi di sini akan dikumpulkan impuls-impuls sel itu dan diteruskan melalui dendrit melalui ke akson. Nah, yang kedua itu ada dendrit yang berupa serabut pendek dan bercabang yang menyebar berfungsi sebagai penerima sinyal dan informasi dari neuron lainnya, dan juga sumber-sumber eksternal seperti sel sensori dan menyalurkan informasi ke badan sel. Selanjutnya ada akson. Akson adalah serat panjang yang keluar dari badan sel. Di sini berfungsi mengirimkan impuls listrik dari badan sel menuju ujung yang disebut sebagai terminal akson. Nah, jadi ini bulatan-bulatan kecil yang panjang ini disebut juga dengan akson. Jadi, impuls akan berjalar dari sel saraf yang lain dengan sel saraf yang lainnya itu melalui akson. Di ujung akson ini terdapat sebuah sinapsis yang berfungsi sebagai penghubung sel saraf yang satu dengan saraf yang lainnya. Jadi seperti itulah seterusnya. Jadi sinapsis ini juga akan berhubungan dengan dendrit pada sel saraf yang lainnya dan setiap interaksi yang dilakukan. Nah, pada bagian sel saraf ini terdapat bagian-bagian seperti selubung-selubung bulatan-bulatan. Nah, jadi yang ini disebut dengan sel Schwann. Dan bagian dari gelembung-gelembung inilah atau bulatan ini tadi yang disebut dengan selubung myelin, di mana selubung myelin ini akan berfungsi untuk melindungi akson dan mempercepat cara kerja impuls. Antara sel Schwann 1 dan sel Schwann yang lainnya ini terdapat sebuah celah atau jarak atau titik kecil. Jadi ini disebut dengan nodus Ravier. Nodus Ravier ini sebagai tempat pertukaran muatan listrik di membran sel. Jadi, bagian sel saraf yang tidak terselubung myelin, maka pertukaran sel listriknya terjadi di sepanjang akson. Maka jika terselubung dengan myelin, pertukarannya itu ianya terjadi di nodus Ravier. Jadi, sel saraf ini juga terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama itu saraf sensori atau neuron sensori, yang dikenal juga sebagai saraf aferen, yang bertanggung jawab untuk menerima rangsangan sensori dari lingkungan eksternal atau organ-organ tubuh. Jadi contohnya ini seperti sewaktu kita digigit nyamuk,
Jadi kan ada tuh impuls yang mengantar sinyal ke otak. Jadi setelah itu akan ada jaringan saraf yang mengantarkan impuls juga, yang disebut jaringan sensori. Jadi ketika kita digigit tadi, impuls yang mengantar sinyal ke otak itu dia melewati sel saraf yang disebut juga dengan sel saraf sensori. Selanjutnya itu ada saraf motorik atau neuron motorik, atau biasa juga disebut dengan eferen. Jadi saraf ini berperan dalam mengirim sinyal dari otak atau sumsum tulang belakang menuju efektor atau otot-otot dan kelenjar-kelenjar di seluruh tubuh. Jadi di sini contohnya kan sama seperti contoh yang pertama tadi. Sewaktu kita digigit nyamuk, jadi kan kita merasa gatal atau sakit, misalnya di sebelah tangan kiri. Jadi setelah itu otak mendapat informasi, maka akan ada interaksi yang akan dilakukan sebagai respon untuk memukul nyamuk oleh tangan yang sebelah kanan atau menggaruknya. Jadi impuls yang berkomunikasi dengan otak yang memberikan informasi itu melalui jaringan saraf yang disebut jaringan saraf motorik. Selanjutnya ada saraf penghubung atau neuron penghubung. Di sini berfungsi biasanya berada di sumsum tulang belakang dan di otak, karena neuron penghubung ini menghubungkan antara saraf yang satu dengan sel saraf yang lainnya, atau koordinasi antara neuron sensori dengan neuron motorik. Dua, gerakan yang dihasilkan sistem saraf pada manusia. Nah, yang pertama itu gerak sadar. Gerak yang dilakukan secara sadar. Misalnya itu kegiatan ingin mengambil buah mangga. Contohnya ketika mata melihat sebuah pohon mangga yang buahnya sudah matang, dan tiba-tiba mata sebagai reseptor melihat buah mangga tersebut, dan sebagai rangsangannya yang akan diterima oleh impuls dikirim ke otak melalui saraf sensori. Selanjutnya otak akan memberikan respon apa kegiatan yang akan dilakukan. Jadi arahan yang diberikan otak sebagai perintah diberikan kepada saraf motorik sebagai impuls dan akan memerintah otot untuk berjalan menuju buah mangga untuk diambil. Selanjutnya gerak refleks, gerak yang dilakukan secara spontan atau sadar, misalnya saat terkena percikan minyak panas. Ketika reseptor menerima rangsangan seperti sebuah percikan minyak panas, sinyal yang diterima oleh saraf sensori akan diterima oleh sumsum tulang belakang melalui saraf motorik, langsung dikirim ke otot tangan sehingga tangan secara refleks atau langsung mengangkat atau bergerak menuju air untuk dicuci atau ditaruh ke air yang dingin. Gerakan tangan itu karena efek refleks panas yang terasa. Jadi perbedaannya, pada gerak sadar itu rangsangan dilakukan kepada otak, sedangkan gerak refleks itu tidak terjadi sampai ke otak tetapi hanya sampai sumsum tulang belakang. Nah, selanjutnya kelistrikan pada sel saraf. Ternyata sel itu juga terdapat ion-ion dengan muatan yang berbeda. Pada bagian sel luar, pada umumnya itu bermuatan negatif, positif, sedangkan pada bagian dalam itu bermuatan negatif. Jadi, pertukaran ion ini yang akan menyebabkan terjadinya pertukaran impuls. Nah, seperti gambar yang kita lihat, yang bermuatan berwarna kuning itu di luar, sedangkan di dalam itu berwarna biru dan berwarna hijau, atau ada bermuatan positif negatif, atau bisa disebut ion K positif, sedangkan yang negatif ion Cl negatif positif. Nah, jadi pertukaran ion ini yang bermuatan positif dan negatif akan terjadi ketika adanya rangsangan. Jadi, neurotransmitter itu akan dilepaskan dari suatu sel saraf yang mengakibatkan impuls akan diteruskan ke sel saraf berikutnya. Jadi, neurotransmitter ini akan mengakibatkan muatan positif
pada Na. Setelah neurotransmitter tersebut mengakibatkan muatan positif pada Na+ masuk ke dalam sel saraf berikutnya, maka selanjutnya saat muatan positif Na+ masuk ke dalam sel saraf melalui membran sel, maka terjadilah aliran impuls. Dan saat impuls setelah mencapai ujung sel saraf, rangsangan itu sampai ke ujung sel saraf, maka neurotransmitter akan dilepaskan kembali menuju sel tujuan. Jadi seperti itulah proses terjadinya kelistrikan pada sel saraf manusia.